Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama-tama, selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk umat sekalian. Ya, karena pelayanan sehingga kita baru bertemu di hari pertama Tahun Baru. Ya, dan saya merasa sangat bersyukur bisa merayakan hari pertama tahun yang baru, tapi juga Hari Raya Maria Bunda Allah. Dalam sebuah permenungan, seorang pastor bilang, kenapa kita di gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Ya. Sebenarnya gampang jawabannya, menurut dia. Ya. Lihat saja cerita Elizabeth. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Roh Kudus menggerakkan hati Elizabeth sehingga keluar dari mulutnya kata-kata yang kita masih ucap sampai hari ini. Salam, engkau yang diberkati. Jadi bukan karena kita Maria dihormati. Roh Kudus menggerakkan seluruh umat Katolik untuk menghormati Maria. Dia penjago di situ. Ya. Bukan karena Torah. Siapa orang kau bisa menghormati ibu Tuhan? Ya. Bukan. Tapi Roh Kudus. Dia mulai dari siapa? Dari Elizabeth. Dan terus sampai kita semua. Jadi setiap kali kalau kita menghormati Maria, artinya Roh Kudus sedang menggunakan kita. Roh Kudus sedang memakai kita. Mau bilang sempurna? Lihat Elizabeth. Dia wanita yang hamil di usia tua. Dia seorang yang sudah mulai ragu Tuhan sayang dia atau tidak. Karena itu, tidak usah terlalu takut untuk dipakai Roh Kudus. Karena dia punya cara sendiri bagaimana menggunakan umat beriman. Dan Roh Kudus tetap bekerja dalam sejarah gereja. Tahun 1964, lewat seorang paus yang tua, Yohanes 23, yang orang pilih supaya cepat mati. Ya. Dia jadi paus usia 84. Tetapi oleh Roh Kudus dipakai untuk merubah ini arah perahu gereja. Roh Kudus lihat ini gereja pe perahu so menyimpang. Ya. So belok. Ya. Karena itu lewat orang tua ini dimulailah Konsili Vatikan kedua. Yang sampai hari ini orang rasa dia pe manfaat. Orang makin mengerti siapa Tuhan. Orang makin mengerti siapa Yesus. Orang makin gampang ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Roh Kudus masih bekerja. Dan Roh Kudus yang sama, yang meringankan langkah kita semua, datang merayakan Ekaristi. Siapa kong berani bilang, tidak luar biasa itu. Maka pantas Maria menjadi Bunda Allah. Menjadi Bunda Yesus, dihormati oleh gereja karena sudah dimulai oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri yang menghormati Maria secara luar biasa dengan memanfaatkan rahimnya
untuk meletakkan Yesus. Roh Kudus menghormatinya dengan menanyakan kesediaannya. Allah tidak pernah tanya kesediaan siapapun dalam hidup ini. Cuma Maria. Ya. Allah kalau mau bikin saja. Dia tidak perlu tanya, kamu mau atau tidak. Ya. Tapi satu-satunya wanita yang Allah tanya bersedia atau tidak. Ya. Maka Maria menjadi bunda Allah adalah Maria yang selalu bisa menjawab bersedia untuk semua ketidaksediaan kita. Untuk semua yang kita tidak bisa. Ya. Ketika manusia mengalami kesulitan untuk menerima Tuhannya, Maria mewakili kita semua, mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan Tuhan bikin, walaupun orang tidak mau. Ya. Dan Tuhan menyediakan, walaupun mungkin kita salah manfaatkan. Ya. Tapi Maria selalu punya jawaban yang bisa melunakkan hati yang keras sekalipun. Maka saudara-saudariku, mari kita bermenung. Kenapa Maria begitu dihargai oleh Tuhan? Saya ingat 10 tahun yang lalu saya baca tulisan dari Paus Fransiskus, dia bilang, manusia sekarang saking cintanya pada teknologi mengalami perubahan wajah. Manusia bergeser dari hal-hal yang transenden, ya, dari hal-hal yang ilahi kepada hal-hal yang sekarang dan di sini. Ya. Orang tidak lagi pikir yang nanti, pada dunia yang akan datang, tapi pada hal-hal yang pragmatis. Ya. Pada apa yang boleh dia dapat sehari-hari. Ya. Kalau pakai istilah kehidupan, orang bilang mencari hari ini, for makan hari ini. Orang terpusat di sana. Pada tujuan akhir dari kehidupan, orang merasa bahwa ya hidup tidak perlu melibatkan lagi campur tangan Tuhan nanti kalau so mati. Ya. Maka di sana kita semua disedot, ya, ditarik, ibarat arus kuat di laut. Ya. Orang tidak berdaya dengan macam-macam hal yang bersifat materi. Ya. Orang kadang-kadang ya hidup berpikir soal itu saja. Soal kepunyaan. Kita juga ditarik pada apa-apa yang dikonsumsi saja. Ya. Yang menyenangkan saja. Dan bahkan orang mulai mengalami, ya, bahkan mengakui secara terbuka, Tuhan adakah tidak. Ya. Saya minta maaf, tapi di tengah umat sendiri mendengar, dan barangkali hati saya ya mau rasa bagaimana. Umat sendiri bilang bahwa dalam hidup pernah mengalami saat-saat di mana dia merasa Tuhan tidak ada. Ya. Mungkin kita tidak terbuka seperti orang di barat sana yang bilang ya Tuhan tidak ada. Ya. Mulai ateis. Ya. Tapi kita, saya tadi malam bilang di pusat paroki, mulai ateis tipis-tipis. Ya. Dan hidup mulai jauh dari keagamaannya. Ya. Saya dalam percakapan dengan beberapa teman, saya bilang begini, saya tidak mau peduli kalau umat tidak masuk gereja. Ya. Saya tidak akan teriak-teriak. Begitu. Mereka bilang, kenapa? Ya sama saja. Ya. Kalau hatinya jauh, kita panggil pun tidak ada guna. Orang kalau sudah tidak mencintai, dipaksa bagaimanapun susah. Ya. Maka saya ketemu beberapa yang sharing. Saya bilang, kenapa kamu tidak bisa damai? Pastor minta maaf. Ya. Saya sudah tidak bisa dipaksa untuk mencintai. Nah, bagaimana? Ya. Kalau kegiatan dalam menggereja tidak didasari oleh cinta, itu ibarat hidup serumah tanpa rasa. Memang orang bilang, ya cinta itu apa sih? Ya.
Mungkin orang anggap cinta itu kalau masih baku-baku ya dengar, bukan baku dengar, ya. Orang anggap cinta kalau dia didengar. Begitu. Selama dia diikuti, nah dia dianggap dicintai. Tapi kalau enggak, dia tidak lagi merasa. Maka saya bilang, ngapain kita buang energi? Ya, kalau rasa itu sudah tidak ada lagi. Nah, itulah hidup kita. Ketika orang tersedot begitu kuat pada hal-hal yang material, konsumtif, yang senang-senang saja, bahkan mulai merasa Tuhan tidak ada, ya mau bikin bagaimana? Rasa itu tidak ada lagi. Ya. Maka orang-orang seperti ini pelan tapi pasti mulai jauh dari Tuhan. Mulai jauh. Kita hanya fokus pada apa yang kita hasilkan dan yang kita makan saja. Dan menurut Paus Fransiskus ini bahaya besar. Ya. Ini bahaya besar. Maka mari kita renungkan pengalaman Maria yang merelakan hidupnya ada dalam tuntunan Tuhan. Dia mungkin tidak mengerti sepenuhnya. Ya, saya maaf saja pastor kalau ungkapkan hal-hal yang pastor lihat, mungkin beda pendapat orang. Saya rasa lucu saja dengan orang yang berusaha mengerti tentang Tuhan. Saya bilang, saudaraku, dirimu saja kau tidak mengerti, mau mengerti Tuhan. Ya. Hidupmu saja tidak bisa kau pahami sepenuhnya, kau mau mengerti Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Cerita Agustinus itu kan mengejek kita. Satu waktu jalan-jalan di pantai, lalu dia lihat anak kecil gali lubang, kecil, bale-bale di laut, ambil air isi. Agustinus bilang begini, kau buat apa? Ya. Anak itu bilang, saya mau pindahkan laut dalam lubang ini. Ya. Agustinus tertawa bilang, adik, kau buat pekerjaan bodoh. Ya. Tidak bisa laut yang luas kau pindahkan dalam lubang. Anak itu bilang, jauh lebih bodoh kau Agustinus. Kau mau masukkan Allah yang begitu hebat di kepalamu yang kecil. Ya. Mengertilah hidup kita. Pahami hidup kita. Ya. Jangan hidup tanpa memahami. Maka kita akan konyol. Saya pakai istilah itu. Ya. Maka mari kita pelan-pelan membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Jangan jauh darinya. Jangan sampai rasa agama kita itu hilang. Karena itu jalan, jembatan menuju Allah. Menuju rasa tentang Allah. Ibarat agama itu relasi. Relasi itu jembatan untuk mengungkapkan cinta. Ya. Kalau tidak ada relasi, tidak ada cinta. Ya. Begitu. Saya tidak mengerti kalau orang bilang, orang kok sudah ada relasi, masih baku sayang. Ah, bagaimana caranya? Ya. Sudah ada hubungan, masih ada baku sayang. Ya. Relasi itulah agama kita. Ya. Mungkin tidak seindah di tempat lain. Mungkin kita punya ya hal-hal keagamaan kita dianggap tua, kolot, tertinggal zaman. Ya. Tapi itulah jembatannya. Ya. Begitu. Banyak jembatan modern, tetapi saya kira banyak yang akan menikmati jembatan tua yang romantis. Ya. Tidak apa-apa. Maka saudara-saudariku, mari kita kembali. Dengan begitu, kita memulihkan apa yang seharusnya ada dalam hidup kita. Ya. Satu, saya dengan tegas mengatakan kita perlu kembali menanamkan nilai-nilai hormat dan respek. Zaman ini membuat semua orang merasa bisa benar. Ya. Semua orang bisa menyalahkan. Saya tadi malam bilang, saya akhir-akhir ini kalau nonton TV jadi malas. Karena di Indonesia di mana-mana orang cuma bakalai. Seolah-olah marah itu satu-satunya cara. Ya. Begitu. Untuk didengar. Ya. Kita nonton di masyarakat. Ya. Masyarakat mengamuk sama pemerintah. Ya. Kita nonton di parlemen. Orang-orang mengamuk. Ya. Saya tidak bisa membayangkan. Ya.
orang Indonesia menjadi sensitif, ini boleh tak salah sedikit. Ya, gitu. Pergi ke layanan-layanan masyarakat, terlambat di layanan sedikit, emosi diungkapkan. Ya. Saya pernah nonton di rumah sakit, mereka marah-marah. Saya bilang ini kalau semua dokter perawat masa bodoh ya game lah. Tapi kita seolah-olah marah itu adalah satu-satunya cara supaya didengar. Ya. Supaya dihormati. Supaya orang respect. Tapi kalau kita ajar sejak kecil putra-putri kita, lewat sikap, teladan, dan cara kita menyampaikan apa-apa dengan hormat, percaya saya, ya, anak itu tidak pintar, ya, tidak pintar membaca dan mengerti, dia paling pintar meniru. Ya. Jadi kalau kita punya anak tidak hormat, pergi cari cermin, kong lihat diri. Barangkali saya yang dia tiru. Ya. Barangkali saya yang dia contoh. Gitu. Nggak usah marah-marah. Ya. Karena Tuhan so atur begitu. Anak-anak hanya akan meniru, mencontoh. Nanti kalau sesudah dia besar baru dia belajar. Yang kedua, kebenaran. Ya. Bukan pembenaran. Ya. Orang sekarang ikut siapa yang boleh membuat pembenaran. Gitu. Yang bisa ya menguasai orang dengan macam-macam cara supaya yang dia bilang dianggap benar. Ya. Saya mungkin pernah khotbah di sini ya. Lebih baik benarmu dianggap salah daripada salahmu dibenarkan. Ya. Lebih baik ya kita punya kesalahan dan mungkin orang lihat. Kita punya kebenaran dan orang mungkin tidak gampang terima sebagai benar. Bahkan disalahkan, tidak apa-apa. Ya. Yesus pun disalibkan karena benarnya dianggap salah. Daripada semua yang orang baking salah, tapi orang terima sebagai benar. Ya. Orang anggap betul. Rusak semua kita. Ya. Begitu. Maka saudara-saudariku, poin terakhir yang harus akhirnya kita jaga adalah keadilan. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita merampas. Tidak boleh kita abuse, merusak nilai-nilai keadilan dalam hidup. Ya. Kalau hormat dan kebenaran sudah tidak dijaga, maka kita mudah berlaku tidak adil. Ya. Itu yang barangkali kita bisa renungkan bersama di hari yang sangat indah tahun yang baru. Supaya apa? Supaya Roh Kudus berkenan. Supaya Roh Kudus mau juga pakai kita. Sama dengan saat dia mengunjungi dan mau meminta kesediaan Maria. Roh Kudus akan pakai kita sebagai bapak keluarga yang bertanggung jawab, yang bangga. Ya, karena Tuhan mempercayakan tugas sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai contoh dan teladan. Ya. Roh Kudus menggunakan kita sebagai ibu, ya, menjadi tempat semua orang bertanya. Ya. Saya di rumah itu ya suka ejek ibu saya. Hampir semua orang mulai dengan "Mak". Ya. Dan herannya saya, dia tahu semua ada di mana. Gitu. Ya. Dia tahu. Saya pernah pulang bawa satu tusuk gigi. Saya pulang 2 tahun ke berikut, dia masih simpan tusuk gigi itu. Dan ketika saya tanya tusuk gigi, dia bilang, itu yang kamu ada bawa dan 2 tahun lalu. Ya. Roh Kudus pakai. Ya. Tapi saya heran banyak ibu yang tidak bangga sebagai ibu. Dan mulai suka menjadi cewek-cewek. Nah, ini repot ini. Nah, gitu. Roh Kudus pakai ya para ibu.
Saya yakin kalau kembali ke rumah pasti akan tersenyum. Karena semua orang pasti tanya pada ibu. Ya. Roh Kudus sudah tahu ya, siapa yang harus dia pakai supaya hafal ini ada di mana, ini ada di mana. Ya. Dia itu kamus di rumah. Ya. Begitu. Saya ingat ibu saya kalau saya ajak pergi, maka dia selalu bilang mahal. Jadi tidak ada yang dia sisakan. Dia bilang mahal ini. Roh Kudus menggunakan kita sebagai anak-anak, ya, sebagai putra-putri, ya, sebagai yang menghapus lelah dan capek orang tua, bukan bikin tambah capek, ya, bukan menambah beban mereka. Siapa orang tua di sini yang tidak akan hilang lelahnya saat pulang menjumpai anak-anaknya? Ya. Apalagi kalau anak-anak itu berbakti, anak-anak itu hormat. Ya. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kamu melihat orang tuamu bergumul, mengerti, mereka jauh lebih dulu hidup dari kau. Kau belum apa-apa. Ya. Tidak adil kalau engkau merasa bahwa mereka salah. Hidupmu belum setengah dari hidup mereka. Belajar. Hormat. Dengan begitu kau akan tahu bagaimana untuk hidup nanti saat kamu seperti mereka. Maka ini, Roh Kudus menggunakan kita. Dan kalau kita bisa mensyukuri itu, maka kita bisa bahagia. Masih ada sedikit tambahan ya. Roh Kudus akan membuat kita bahagia karena kita sekarang tidak bahagia dengan penyakit destination. Banyak orang bahagia kalau dia sampai di sini. Sampai di posisi tertentu, sampai di jabatan tertentu, sampai di kehidupan tertentu. Kalau Tuhan tidak kasih sampai, bagaimana? Ada juga orang yang mau bahagia dengan someone sickness. Dia bahagia tapi harus orang-orang di sekitar dia harus ada kontribusi. Ya. Harus ada retribusi untuk dia punya kebahagiaan. Ya. Istri kalau tidak bikin kopi berarti saya tidak bahagia. Anak-anak kalau saya pulang tidak ada, saya tidak bahagia. Harus ada retribusi. Ya, harus bayar. Nah, ini repot. Bahagia itu bukan karena orang lain. Kalau kita bahagia, orang lain juga dapat kena dia punya imbasnya. Kalau kita stres, orang lain juga kena stresnya. Yang lain suka bahagia karena masa lalu. Ya, begitu. Ada orang duduk di rumah kesepian, oh dulu saya waktu masih hebat, luar biasa, dulu saya masih begini. Ya, tidak bisa kembali. Sekarang kenyataannya kau kesepian. Ya, begitu. Salahmu sendiri, kenapa tidak dulu didik baik-baik itu anak-anak. Ya, sehingga saat kamu tua dia ingat. Ya. Dan yang terakhir ada orang bilang bahagia kalau tidak ada masalah dalam hidup, pergi tinggal di planet lain. Ya. Begitu. Namanya kalau masih injak di bumi, masalah akan terus ada. Ya. Begitu. Sehingga ada cerita lucu tentang berat badan. Ya. Mereka bilang kalau kita tinggal di planet, ya saya lupa planet apa, itu berat badan kita setengah dari berat di bumi. Ya. Jadi kalau kita beratnya 50, di sana kita 25. Jadi kalau kamu rasa gode, mungkin kamu salah planet. Ya. Pindah jadi sana, jadi setengah. Nah. Maka kalau hidup mau cari tidak ada masalah, nanti bisa konsultasi dengan saya tinggal di planet mana. Ya. Tahu-tahu kamu bahagia di sana. Ya. Mar kalau masih di sini, setiap buka mata itu masalah sodola. Ya. Karena itu belajarlah hidup dengan masalah. Ya. Jadikan dia teman. Ada satu orang bagus, dia bilang begini. Ya, dia sakit lupus, penyakit yang tidak disembuhkan. Dia bilang, saya memang punya penyakit lupus. Tapi lupus tidak memiliki saya. Ya. Saya tidak dikontrol oleh penyakit itu. Ya. Maka saudara-saudariku, jadilah bahagia. Mazmur 118 bilang, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari penuh berkat. Hari pertama di tahun 2025, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita
karenanya. Amin.